Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahwa Ramadan adalah sahrut tarbiyah. Bulan di mana bagi mereka yang beriman untuk mendidik jiwa dan melatih dirinya. Ramadan mengajarkan kita pada upaya membangun habituasi positif. Momentum Ramadan akan menguatkan kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah dengan amalan wajibnya maupun dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Maka ketika kita konsisten menjalankan ibadah Ramadan, kita sedang berupaya menahan diri kita, menahan seluruh anggota tubuh kita, menahan hati kita dari berbagai fata morgana kehidupan. Sebab ada cara pandang yang berbeda antara mereka yang beriman dengan mereka yang tidak beriman. Mereka yang beriman memandang dunia ini hanya tempat persinggahan sebelum menuju tempat sesungguhnya. Dunia tiada lain hanyalah mata'un, kehidupan yang sementara. Sementara mereka berpikir ada kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat yang menjadi kehidupan yang darur qoror, kehidupan yang abadi. Makanya mereka yang beriman melihat dunia ini hanyalah tempat permainan, senda gurau, persinggahan, kesenangan yang sifatnya sementara, sesuatu yang sifatnya sesaat saja, tidak memberikan kepuasan, apalagi kebahagiaan yang abadi. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman, sebaliknya, dia melihat dunia sebagai kehidupan yang kekal. Maka dalam Al-Quran, Allah menegaskan, orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal, mereka adalah orang-orang yang terjebak dalam fata morgana kehidupan. Makanya kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal tu'thiruna hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal. Maka apa yang terjadi? Sebagaimana dipertegas oleh Rasulullah Muhammad SAW, perbedaan antara mereka yang beriman dengan yang tidak beriman. Rasulullah menegaskan, mereka melihat ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Orang yang beriman melihat dunia seperti penjara, sementara orang yang kafir melihat dunia seperti surga. Maka tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 hal yang menghalangi kita untuk mengikat ketaatan kepada Allah. 4 hal inilah yang menyebabkan kita terjebak pada fata morgana kehidupan. Apa 4 hal ini? Pertama, kita terjebak oleh kehidupan dunia atau ad-dunya, karena kita memandang dunia ini adalah tempat yang abadi. Yang kedua, kita terjebak untuk taat kepada Allah karena kita terkena muslihat syaitan atau iblis, sehingga iblis menghampiri kita, menggoda kita dengan berbagai cara. Apa yang terjadi? Kita memiliki mindset layaknya orang kafir yang melihat dunia seperti surga yang penuh dengan kesenangan. Yang ketiga, kita terperdaya oleh Al-Khaliqu, oleh makhluknya Allah. Kadang-kadang kita lebih mencintai makhluknya Allah dibanding Allah itu sendiri. Kita mencintai pasangan kita, kita mencintai keturunan kita. Sementara pasangan dan keturunan itu kadang-kadang menjadi ujian bagi kita, menjadi fitnah kehidupan bagi kita, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang menyebabkan kita terperdaya adalah pada saat kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita dibandingkan mendahulukan keimanan kita. Maka dalam surah Al-Jasiyah Allah menggambarkan, afara'aita manittakhoda ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak memperhatikan, tidak sedikit di antara kita yang lebih menuruti hawa nafsunya dibandingkan menuruti Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menjadikan hawa nafsu sebagai berhala, sebagai Tuhannya, dibandingkan menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah.
Nauzubillahi min dzalik. Maka ihwatu iman rahimakumullah, Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terperdaya oleh dunia, oleh setan, oleh makhluknya Allah, oleh hawa nafsu kita, maka mari kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk mengikat ketaatan kepada Allah. Ada beberapa cara yang perlu kemudian kita lakukan untuk memberikan amalan yang terbaik kepada Allah, sehingga kita akan tenggelam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ihwatu iman rahimakumullah? Pertama, ya tentu mari kita laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita melaksanakan tilawah, tadarus dan tadabbur Al-Qur'an. Kita memperbanyak sedekah dan tentunya kita pun berupaya untuk terus bertakarub kepada Allah. Sebab Ramadan adalah bulan yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya kesempatan untuk berbuat baik, menutup serapat-rapatnya kesempatan untuk berbuat buruk. Bahkan Allah pun membelenggu setan-setan yang menjadi penggoda agar kita tidak terperdaya dengan kehidupan dunia. Yang kedua, Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengikat ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menguatkan diri kita, menguatkan roja pengharapan kita, menguatkan khauf, rasa takut kita kepada Allah, menghindari ria dan sum'ah, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, membentengi diri kita dengan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Sebab tentunya ihwati iman rahimakumullah, cara inilah yang akan menyebabkan kita bisa mengikat ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, ihwati iman rahimakumullah, mari kita mengikat ketaatan kepada Allah dengan memperbanyak rahmah, menyebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Ramadan adalah syahrul rahmah, bulan penuh kasih sayang. Maka mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk senantiasa berempati, bersimpati kepada sesama makhluk Allah. Bulan untuk senantiasa menyebarkan berbagai kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya bagi kita untuk memanfaatkan momentum Ramadan sebagai momentum yang bisa membuat kita khusyuk beribadah kepada Allah, sebagai momentum yang akan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terperdaya oleh fata morgana kehidupan dunia yang akan mengantarkan kita terjerumus pada jurang kemaksiatan. Billahi taufiq wal hidayah, wa may yadzakkaru illa ulul albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.